Aman, aman ya, aman dalam lindungan Tuhan. Ya, kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Shalom, apa kabar semuanya? Shalom, puji Tuhan. Shalom, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Dua lagu yang mengantar kita ke satu kota, ya. Saudara kalau mau lengkap, ya mari kita dengar satu lagu lagi, ya. Supaya saudara bisa terus benar-benar meresapi ini. Karena kerinduan ini, Rasul Yohanes mengatakan itu menyucikan dengan caranya Tuhan, ya. Amin ya. Kita sedang merindu-rindukan untuk dibawa masuk sana ya saudara ya. Ada satu kerinduan. Nah, ini bukan berbicara mengenai dibangkit-bangkitkan saudara. Kalau kita membangkit-bangkitkan kerinduan kita, saya yakin dan saudara juga pasti dapat setuju dengan saya bahwa rapuh ya. Waktu akan membuktikan bahwa dia tidak punya dasar, ya, dia tidak punya daya tahan terhadap hempasan gelombang, tufan badai, persahabatan, pertemanan, atau hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang kita inginkan, gitu, atau hal-hal yang kita anggap baik, kita anggap terhormat gitu saudara ya. Kerinduan-kerinduan seperti ini dia rentan gitu saudara ya. Jadi bukan yang dibangkit-bangkitkan. Abraham saudara ada di dalam suasana batin seperti itu. Sampai dia berkata di dalam Ibrani 13 ayat 14 ya. Di sini kita tidak punya tempat tinggal. Ini yang harus menjadi mindset kita, saudara. Ya. Di sini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap, saudara. Kita bukan orang-orang dari bumi. Yesus katakan, "You are not come from the world. I'm not come from the world, and so do you." Ya. Demikian juga kamu katanya ya. Kamu juga bukan berasal dari dunia ini. Kewargaan kamu tuh dari surga. Di sini kita tidak punya tempat tinggal. Apa katanya? Kita mencari kota yang akan datang. Luar biasa. Rupanya kota bukan sembarang kota, saudara. Dibilang kota itu full of glory. Gitu. Kota penuh kemuliaan. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, saudara ya, bagaikan yaspis,
jernih seperti kristal nih saudara. Ya, dikatakan di Wahyu 21 ayat 23, kota itu tidak memerlukan matahari, bulan untuk menyinari. Sebab apa? Kemuliaan meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Saudara kalau perhatikan, ya, identitas yang kelihatan sekali dari kota itu adalah full of the God's glory, ya, penuh dengan kemuliaan Allah. Dan dikatakan memang kota itu suasananya, saudara ya, itu adalah kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu menjadi lampunya. Saudara nggak bisa lihat terang, saudara nggak bisa pegang terang, saudara bisa lihat terang tapi nggak bisa pegang terang. Tapi saudara lihat lampu, bisa pegang lampu nggak? Saya yang pernah pegang lampu, boleh lambaikan tangan. Saudara bisa pegang lampu juga nanti di kota itu. Tapi yang dimaksudkan di sini, saudara, anak domba itu adalah lampunya. Ini yang Yesus bilang, peganglah tanganku, rabahlah aku. Betapa menariknya itu, saudara. Ya, kita tidak bisa merabah ini, terang ini nih, saudara. Ya, kemuliaan ini kita nggak bisa rabah. Tapi digambarkan sebagai lampu, saudara bisa, ya, merabah Yesus. Ya, tadi Bu Esther bilang agak menggelitik juga ya. Mari kita mencium Tuhan melalui pujian. Waduh, saudara ya, hampir-hampir saudara ya, harus memiliki imajinasi, fantasi tingkat dewa nih saudara. Ya, ya saudara. Tapi nanti ini saudara ya, itu saudara dan saya benar-benar you can touch him. Ya, you can kiss him. Ya, you can hug him. Saudara ya. Ya, saudara bisa sentuh, saudara bisa mencium dia, saudara bisa memeluk dia. Dia katakan, sini Esther. Wah, saudara, luar biasa bukan saudara? Ya, sini pada nih, sini pada, sini koda nih, sini samping sini. Ya, coba lihat tanganmu, sempurna sekarang, tak ada apa-apa lagi kan? Yes, ya, dia akan karena di sana segala sesuatunya sempurna. Yang dikeluhkan manusia, di sana sudah berlalu. Di sana nggak ada cicilan. Di sana tidak ada hal-hal yang membuat saudara tawar hati, saudara. Ya, patah hati apalagi saudara. Ya. Nah, kalau saudara coba lihat, perhatikan di Wahyu 22 ayat 1 sampai 5 itu memberikan kita satu gambaran yang end of everything gitu ya. Inilah akhir dari segala sesuatu dan ini adalah awal dari sesuatu yang baru itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku seorang malaikat memperlihatkan kepada Yohanes sungai air kehidupan yang jernih bagai kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Saudara, kita tidak bicara kota lagi karena kita sudah di dalam kota. Tetapi di dalam kota itu ada futuristik, saudara ya. Ada satu suasana yang benar-benar beyond our mind, saudara ya. Ada sungai air kehidupan, ini saudara ya. Artinya apa, saudara? Tidak ada kematian di sana, saudara. No death, ya. Tidak ada thanatos di sana, saudara. Tidak ada sampar, tidak ada sakit penyakit, tidak ada maut, tidak ada kematian, saudara. Ya. Di sana sungai air kehidupan itu mengalir dari tahta. Bahkan saudara bisa lihat ada tahta yang benar-benar dikatakan di tengah-tengah kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai ada pohon-pohon kehidupan. Saudara tahu pohon-pohon kehidupan. Kamu boleh makan semua pohon yang ada di dalam taman ini, tetapi mengenai pohon kehidupan jangan kamu memakannya. Kan gitu, saudara. Ya. Menarik nggak perkataan itu, saudara? Bagi saya sangat menarik. Why? Kenapa itu? Kan waktu itu manusia belum jatuh dalam dosa. Saudara. Artinya ada sesuatu yang tersimpan di sana. Sementara di dalam ayat ini dikatakan ada pohon-pohon kehidupan yang benar-benar menjadi apa? Menjadi suasana di dalam kota itu.
Dan bahkan ini menjadi sesuatu yang dikatakan menyembuhkan bangsa-bangsa ini, saudara. Ya. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa ada satu proses yang belum selesai di Eden sebenarnya. Gitu. Sehingga manusia itu jangan makan dari pohon kehidupan itu. Di sini dikatakan ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ada bangsa-bangsa di kota itu yang belum sembuh. Bicara dosakah itu? Yang najis tidak dapat masuk ke dalamnya, kata Wahyu 21 ayat 27. Berarti bukan masalah dosa. Ini masalah apa, saudara? Ini masalah glory, kemuliaan, saudara. Ya. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Saudara, kalau sudah melihat wajah Yesus yang penuh kemuliaan itu, dengan tubuh yang mulia, saudara, itulah pertemuan yang paling tiada duanya, saudara. Ya, dikatakan namanya akan tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi. Ya, dan mereka tidak akan memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Oh Yerusalem, kota mulia, bawa aku ke sana. Jadi kita harus memang memiliki kerinduan, saudara, untuk memiliki sikap yang benar. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi, kamu tidak bisa masuk ke dalam Yerusalem baru. Kamu tidak bisa masuk ke dalam kota yang penuh kemuliaan itu. Kalau hidup keagamaanmu tidak dituntun dan tidak dipimpin oleh satu karya pengorbanan Kristus, ya, yang telah dijalani Kristus, yang telah ditempuh oleh Kristus, yang dengan taat dia menyelesaikannya sampai dia setia dan dikatakan menjadi sempurna, bahkan Bapa membuat dia sempurna melalui deritanya, nggak bisa masuk ke sana. Kalau kita sampai bisa masuk ke sana, Allah itu tidak adil. Allah itu berseberangan dengan tatanannya, saudara. Dan dia itu the Holy One. Ya, dia itu yang kudus. Tidak ada cacat yang ada padanya. Dia maha adil. Jadi harus sesuatu yang benar-benar dalam tatanannya, saudara. Kota itu adalah kota mulia. Segala sesuatu yang mulia yang dapat masuk ke dalam situ. Inilah, saudara, yang sebenarnya menjadi topik utama dari seri kita ini. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan itu. Karena tidak ada orang, tidak ada cara, atau tidak ada jalan lain, ya, untuk dapat memiliki tingkat kemuliaan seperti di dalam kota itu. Bahkan yang menarik itu di sini juga mungkin bisa kita sampai pahami bahwa bahkan Eden itu tidak punya kemuliaan seperti kota itu. Itu kita bisa jelaskan dengan posisi, ya, pohon kehidupan, ya, saudara. Jadi manusia yang diciptakan, ya, di Eden sebenarnya memiliki potensi untuk kemudian mempunyai kemuliaan seperti kemuliaan di dalam kota itu. Tetapi mereka gagal. Inilah yang Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sepakat, ya, dan kita harus memberi harga tinggi terhadap, ya, dan tidak ada bandingannya, saudara, ya, mengenai apa yang membuat manusia itu tidak lagi bisa datang ke pohon kehidupan itu sampai dijaga oleh kerub dengan pedang menyala-nyala. Dan kemudian Nabi Yesaya bilang, kesalahanmu itu menjadi pemisah engkau dengan Allahmu, dan dosamu itu membuat Allah menyembunyikan diri daripadamu. Berseteru. Manusia itu dan Allah berseteru. Tidak ada penghubung. Sampai Allah membuat perjanjian damai dengan Kristus. Harus ada, saudara, ya, harus ada korban, harus ada penebusan, saudara. Harus ada penghapusan akan semua dosa itu. Dan manusia tidak mampu melakukan itu. Di dalam Kristus itu selesai. Saya bahkan sampaikan dengan lebih tajam nih, saudara. Di dalam daging, Allah itu mengirim Yesus, saudara, yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa, supaya semua tuntutan dosamu, dosaku, dosa seluruh dunia itu, saudara, yang dulu, sekarang, bahkan nanti itu, saudara, itu ditaruh, ya, itu limpahkan ke dalam dirinya, saudara. Dengan kematiannya itu semua surat utang dosa dipaku di kayu salib. Salib menjadi tempat perseteruan itu menjadi hilang, saudara. Dan itu membawanya menjadi damai sejahtera. Kamu yang jauh menjadi dekat itu, saudara. Yang jauh dan yang dekat menjadi satu di dalam salib itu. Itu selesai, saudara. Ya. Setiap orang, saudara, setiap orang yang menerima akan karunia itu selesai. Jadi engkau tidak bisa didakwa oleh penguasa dunia ini mengenai dosa. Bahkan saudara bisa berkata, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Tapi Yesus oleh darahnya yang Allah utus di dalam dagingku ini, yang masih sampai hari ini juga. Tapi itu sudah ditanggungkan tuntutan hukum itu kepada dia. Makanya saudara kalau belajar yang itu saudara, kalau saudara baca Roma 8, saudara, ya, ayat 2, 3, dan 4, saudara pasti selesai itu. Bahwa di sanalah dosa kita itu, ya, pelanggaran kita itu tidak diperhitungkan lagi. Nah itu, saudara. Karena itulah yang disebut kita ini dikuduskan dengan iman. Kalau kita percaya kepada itu, maka kita dikuduskan, artinya dipisahkan. Dari apa, saudara? Dari hidup yang lama. Hidup yang lama itu adalah hidup yang kosong, gitu, yang nggak punya harapan. Ya, yang kesudahannya itu adalah hukuman. Di atas ini, saudara, ya, di atas ini, ketika kita menerima Kristus, di atas ini, kita itu berdiri dan bermegah. Karena saya jelaskan itu, Roma 5 ayat 2. Jadi sambungannya itu, saudara. Jadi Roma 8 ayat 2, 3, 4 itu bicara mengenai pelanggaranmu tidak diperhitungkan. Bahkan di situ skemanya itu dijelaskan, saudara. Ya, jadi kalau orang bertanya, bayi berdosa nggak? Berdosa, saudara. Setiap yang ada daging, dosa menjalar dalam daging ke seluruh manusia. Tapi di dalam daging itu juga yang serupa dengan daging, Yesus diutus. Yang dikuasai oleh dosa, yang dikuasai dosa oleh dosa yang dari Eden yang menjalar. Supaya semua tuntutan terhadap hukum-hukum bahwa yuk begini ya dakwaannya, yuk begini ya, yuk begini, sudah ditanggungkan di atas, ya, di atas kayu salib, ya, dibawa mati ke dalam kematian Kristus, supaya kehidupan Kristus itu
jadi nyata bagi orang-orang yang menerima Kristus. Gitu, saudara. Ya. Dan itu selesai. Nah, justru di atas itu, makanya Roma pasal 5 itu kata di atas itu kamu berdiri dan bermegah. Berdiri dan bermegah. Nah, saudara, berdiri artinya ada fondasi tempat kita berpijak, gitu, saudara. Keyakinan kita tidak dapat digoyahkan dari situ. Jadi, saudara, tidak ada yang dapat memisahkan engkau dari kasih Allah. Siapakah yang akan, apa katanya Pak tadi? Roma 8:31. Menggugat orang-orang pilihan. Siapakah yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah? Itu saudara, kebayang dia. Jadi sekalipun ini seolah-olah nih saudara ya, dalam keadilannya Allah, dalam keadilannya Allah, itu Allah pertontonkan kan cerita itu bagaimana supaya segala sesuatu ini selesai. Terus siapa yang dapat menggugat? Nggak ada yang dapat menggugat. Sehingga saudara dan saya tidak ada yang dapat memisahkan saya dan saudara dari kasih itu. Nggak ada memang. Selesai. Jadi bulu yang patah tidak akan Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Jadi there is no one would able to let you down. Tidak ada orang yang bisa membuat saudara down, nggak ada. Apalagi cuman gaji, apalagi cuman kurang bayar, apalagi cuman lambat bayar gitu. Apalagi cuman things ya, materials gitu. Yang bernyawa aja harusnya nggak ada yang membuat saya dan saudara itu down. Hal itu tidak boleh dibawa sedikit pun dibawa dari harga yang sesungguhnya. Lebih mahal seperti emas katanya kan. Ya, darah itu lebih mahal dari emas dibilangnya, gitu ya. Tidak ada yang, jadi harga itu harus benar-benar dihargai seharga itu. Nah, itu kita harus clear dulu di situ, ya. Penting itu untuk kita jelaskan, tapi itu punya satu posisi. Itu adalah apa? Itu adalah fondasi tempat kita berpijak gitu. Saudara kalau hari ini bilang, hari esok aku pasti yakin untuk melewati dan menjalaninya. Kenapa? Karena saudara punya fondasi Kristus itu. Ya. Tidak ada yang dapat memisahkan saya dan saudara dari kasih Allah itu. Di atas kasih itu kita berdiri. Kita berdiri. Nah, ada yang menarik di situ. Itu saudara, ada kata-kata bermegah. Kata bermegah di situ dikaitkan dengan apa? Akan satu pengharapan menerima kemuliaan Allah. Itu yang membuat saya bisa agak merinding tuh saudara. Jadi di atas fondasi dasar kasih karunia ini saudara, yang Efesus 2:8-9 katakan bukan hasil usahamu. Itu bisa dijelaskan persis dengan Roma 8 itu saudara. Bukan. Gitu. Saudara kalau baca di situ, hukum itu tak berdaya terhadap daging. Nggak berdaya. Jadi Bapak Ibu yang orang tua nasihati anak, nggak berdaya terhadap daging. Dagingnya itu mendidih dagingnya itu Bapak Ibu. Firman udah bilang begitu. Makanya semua aturan tetap aja ada yang melanggar. Karena daging itu tidak tunduk gitu sama aturan. Hukum Taurat loh itu. Dibilang hukum itu tidak berdaya. Kata-katanya agak lebih ngeri gitu ya. Tidak berdaya terhadap daging. Seolah-olah dibilang KO terhadap daging gitu. Makanya Yesus yang dikirim di dalam daging. Yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa oleh dosa. Supaya semua tuntutan akan daging itu dilimpahkan kepadanya. Dan jadi selesai. Itu nggak boleh. Jadi kalau kita sampaikan mengenai berita Injil keselamatan itu, itulah Injil keselamatan itu. Benar-benar. Gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu tahukah bahwa dalam banyak hal, saudara ya, Injil ini ya itu
tertutup untuk orang lain, saudara. Tertutup. Paulus katakan jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi orang yang tidak bisa terbuka terhadap Injil itu memang dikatakan memang akan binasa. Kalau tidak tahu maksudnya bahwa dosa itu sudah ditanggung di dalam daging oleh Kristus. Makanya nih saudara ya, makanya ya. Kita mengenal gini saudara ya, bahwa tidak mungkin saudara ya, tidak mungkin kita dapat membuat diri kita ini mempunyai identitas baru kalau kita tidak mengerti mengenai bahwa pelanggaran kita itu tidak diperhitungkan lagi. Tak bisa. Kenapa? Karena kita akan terus mendapatkan dakwaan dan tuduhan. Dan semua cerita mengenai orang yang tawar hati, kemudian down gitu ya saudara ya, itu orang-orang yang tidak menemukan kekuatan di dalam Injil. Kekuatan di dalam Injil. Karena Injil inilah kekuatannya Allah gitu. Nah, rupanya di balik kata-kata itu, Injil ini kekuatan Allah, tersimpan kata kemuliaan itu. Orang-orang yang tidak percaya atau tertutup ini, saudara, itu karena dibutakan oleh penguasa dunia ini. Penguasa dunia ini. Sering diterjemahkan lain dengan ilah zaman ini. Sehingga mereka katanya apa, saudara? Dikatakan tidak melihat cahaya Injil. Jadi Injil itu kekuatannya Allah, ya, di mana sebenarnya cahaya Injil itu adalah kemuliaannya Kristus, yang adalah gambaran Allah. Jadi Bapak Ibu, Yerusalem, kota yang mulia itu, kota yang dipenuhi dengan cahaya kemuliaan Allah itu, semua suasana kemuliaan itu, yang dikatakan bahwa karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, itu sekarang, saudara, itu ada di dalam Kristus. Hadir di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus, saudara, itu dikatakan di sini, cahaya Injil. Saudara ya, cahaya Injil. Inilah kemuliaan Kristus itu. Bahkan dikatakan ya di ayat 6 ini saudara, dari dalam gelap akan terbit terang. Dari kehidupan yang kosong, yang tidak punya pengharapan. Dikatakan dalam bahasa aslinya itu saudara ya, empty life, hidup yang sia-sia. Katanya yang kamu warisi dari nenek moyang. Dari kegelapan itu terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi ketika Kristus diutus dalam daging dan menyelesaikan segala sesuatu yang membuat manusia ini didakwa, dituduh, dan kemudian apa tadi saudara? Tertutup pintu hatinya. Tidak dapat melihat cahaya Injil. Itu keadaan-keadaan yang kosong, saudara. Itu diselesaikan oleh Kristus, ya, dan dibawa kepada satu kehidupan, ya, dibawa pada satu kehidupan yang apa, saudara? Kehidupan di mana mereka merdeka untuk apa, saudara? Untuk memiliki pengharapan akan kemuliaan itu. Jadi saudara bisa bayangkan ya, kita itu sebenarnya dibawa pada satu keadaan yang memiliki fondasi, tempat berpijak untuk memiliki pengharapan. Nah, pengharapan ini yang akan membawa kita tuh ke kota yang mulia itu. Ya.
Dikatakan di sini saudara ya, ia yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hatimu. Dia yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hatimu. Saudara ya. Jadi kemuliaan yang ada di kota tadi itu saudara, tiba-tiba ada di dalam hatimu. Wih, keren sekali itu. Itu dengan cara Kristus masuk dalam daging dan selesaikan segala sesuatu yang ada di dalam daging. Gitu. Selesai saudara. Pelanggaranmu tidak diperhitungkan. Nggak dihitung, saudara. Amin, saudara. Jadi, ya. Jadi kalau ada orang lain nih, saudara, yang datang kepada kita gitu ya, terus katakan bahwa satu saat atau satu hari nanti kita semua akan berdiri di hadapan Allah, ya, untuk mempertanggungjawabkan. Nah ini kita dibawa pada satu keadaan, kalau kita tidak mengerti ini, kita terdakwa, kita tertuduh. Kita terdakwa dan kita tertuduh. Aduh, kita pasti tertuduh. Tapi di dalam Kristus yang diutus Allah ke dalam daging itu selesaikan itu semua. Selesai itu semua. Kata-kata Kolose 3 ayat 3, bahwa kamu tersembunyi bersama Kristus bagi Allah, itulah artinya. Hari ini, saya dan saudara bisa berdiri di atas penebusan Kristus itu, dan sedang bertumbuh di dalam pengudusan setiap hari, karena saudara dan saya tersembunyi di dalam Kristus. Baru ayat 4-nya katakan, dan kalau Kristus itu adalah hidup kita. Artinya apa? Ku senantiasa bersedia membawa kematian Yesus di dalamku, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam hidup ini. Jadi, dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, nah, orang yang menjadikan Kristus itu adalah hidupnya, itu adalah orang yang membawa kematian Yesus senantiasa dalam hidupnya. Nah, ini saudara yang membawa kita bisa mencium di glory itu, Shekinah itu. Tetapi orientasi kita nggak boleh lepas. Seperti saudara main apa ya, yang saudara matanya tidak boleh ke tempat lain. Kira-kira saudara pasti punya permainan atau ilustrasi yang relevan, ya, yang konteksnya saudara bisa pahami. Apa yang membuat saudara mata tidak bisa kemana-mana? Mata kita, fokus kita, arah hidup kita, saudara, itu tidak bisa lepas dari kota mulia itu. Ingat Ibrani 13:14 ya. Di sini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kita sedang mencari satu kota, dan kota itu namanya kota mulia, saudara. Yerusalem yang baru. Setiap hari, nah saudara, ketika kita melabuhkan harapan kita, ketika kita menaruh hati kita, itu sejajar itu saudara. Ketika kita melabuhkan pengharapan kita, itu yang Roma 5 ayat 2 katakan, kita bermegah untuk menerima pengharapan, ya. Sorry saudara. Kita bermegah ya untuk kita bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah. Jadi kita bermegah dalam pengharapan. Saudara bayangkan orang bermegah dalam pengharapan. Sesuatu yang tidak kelihatan. Itu namanya harapan. Jadi kita bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan.
Supaya kita bisa teguh seperti seorang petani yang menunggu musim hujan untuk bisa menanam, seperti itulah kira-kira caranya. Paulus jelaskan dengan cara itu. Bagaimana saudara supaya dan saya, saudara, bisa benar-benar bisa tekun di dalam menantikan. Ya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Saya udah umur 30 nih, ada yang bilang begitu. Ada yang bilang saya udah umur 50 nih. Ya, tapi masih nyanyi lagu yang sama. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Itu penantian. Itu penantian. Orang bisa menanti dengan suci, disucikan, kalau dia memiliki pengharapan kepada kota itu. Itu yang Yesus ajarkan kepada orang-orang yang kemudian melihat hidupnya atau mengukur hidupnya, menakar hidupnya dengan cara dikualifikasi oleh nilai-nilai kebaikan. Paulus dibuka mata hatinya, dilepaskan selubung matanya, sehingga dia dapat melihat gitu pengharapan yang terkandung di dalam panggilan, betapa kayanya kemuliaan yang disediakan untuk orang-orang kudus. Itu hanya satu rahasianya, yaitu menaruh pengharapannya kepada kota itu, menaruh hatinya ke tempat itu. Maka Yesus katakan kepada pemuda yang kaya itu, satu lagi supaya kau sempurna. Jual segala milikmu supaya kau punya harta di surga. Jadi konteksnya selalu mulailah dari mana engkau harus berakhir. Mulailah hidupmu dari ujung jalan hidupmu, gitu. Ya. Kalau kau tahu bahwa kau rindu berujung di dalam kehidupan yang kekal dan bukan kehinaan yang kekal, maka selalu memiliki seluruh sudut pandang, pengharapan, penantian ke kota itu. Dan saudara, kalau kita ada di dalam keadaan itu ya, saudara, itu berbeda loh, saudara. Ya, di keadaan itu baru kita bisa bilang ya bisa dilewati, gitu ya. Tapi maksudnya bisa dilewati itu, saya bisa lewati supaya saya bisa ke sana, gitu loh, saudara. Ya, jadi saya bisa lewati supaya saya bisa ke sana. Jangan sampai kita sibuk untuk melewati segala sesuatu hanya untuk supaya nyaman di posisi kita. Saya ulang sekatanya. Kita bisa saja sibuk untuk bilang, saya bisa lewati ini, saya bisa lewati ini. Puji Tuhan bisa dilewati. Tapi fokusnya masih, ya sekarang saya sudah nyaman. Puji Tuhan, ya. Berkat-berkat Tuhan membuat saya bisa sampai sekarang masih kuat ini. Kuat di tempat duduk saya. Itu berbahaya itu, saudara. Tapi kalau saudara bilang, wah bisa lewat, hanya untuk supaya apa, saudara? Arah hasrat saudara itu ke sana gitu. Kapan ya Tuhan datang? Supaya saya benar. Nah, saudara tahu nggak? Kalau kita bilang kita mau segera pulang, bukan berarti saudara mau buru-buru pulang. Tapi saudara selalu siap untuk pulang. Selalu permasalahannya begitu. Permasalahannya adalah apakah kita merasa selalu siap untuk pulang? Gitu. Waktu kita bilang, aku mau pulang, itu sebenarnya bukan berarti kita bukan buru-buru mau pulang. Karena mau buru-buru mau pulang, nggak bisa. Bukan kita yang nentuin. Tapi itu akan membuat kita selalu siap untuk pulang. 1 Yohanes 3, ayat 2-3. Kan? Oke. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata. Apa keadaan kita? Kelak belum nyata. Tetapi kita tahu
bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia, jadi sama seperti Dia, kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Orang yang selalu memikir-mikirkan ini, orang yang selalu memikir-mikirkan bahwa kita akan melihat Dia. Dikatakan di sini yang menaruh pengharapan itu kepadanya, itu menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi kalau dibilang begini, saudara, Wahyu pasal 21 ayat 27, tidak ada yang najis yang dapat masuk ke dalamnya. Saudara sedang bergetar dengan, saya juga bergetar dengan kata-kata itu. Tapi Roh Kudus berkata, kau telah dikuduskan dengan iman. Kau telah dikuduskan dengan iman. Nggak mungkin dengan perbuatanmu kau dapat menghapus dosamu. Tapi kau dikuduskan dengan iman percayamu kepada Kristus. Maka Kolose 1 ayat 21 bilang apa? Dengan kematian jasmaninya kau ditempatkan kudus, tak bercacat dan tak bercelah. Itu selesai memang. Jadi orang nggak boleh pakai analisa di situ. Nah, saudara, nggak bisa. Memang di situ. Ya. Tetapi apakah setelah segala dosa itu ditanggung oleh Yesus, kita ini sudah tidak najis? Karena dosa itu ada dalam daging gitu. Pikiran dan hati kita, kamu membenci Dia di dalam hati dan pikiranmu. Ini bicara hati dan pikiran. Kamu membenci dalam hati dan pikiran. Kita bisa najis dalam pikiran dan dalam hati. Nah, di sini ayatnya, saudara. Orang yang menaruh pengharapan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, dia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kita bisa mengerti ini. Kenapa ya Yesus bilang, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita bisa mengerti bahwa memang desainnya adalah tidak ada orang yang mampu kecuali Kristus yang diutus Allah di dalam daging. Dan kemudian Kristus itu ini sendiri yang telah menebus mereka. Berkata bahwa Bapa, mereka yang Engkau berikan itu kepadaku, aku mau supaya di mana aku berada, mereka berada dan melihat kemuliaanku. Yohanes 17 ayat 24. Nah, kamu adalah anak orang-orang yang diberikan kepada Dia Yesus ini. Tapi Rasul Yohanes bilang, kamu tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Kenapa? Karena masih ada tubuh yang fana ini. Tapi pada saat Kristus menyatakan diri, kamu akan sama seperti Dia, punya tubuh yang mulia. You can touch Him, you can kiss Him, you can hug Him. Gitu. Kamu akan memiliki tubuh yang mulia. Ya, dan kamu akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Orang yang selalu bilang saudara, ingin melihat Dia, saudara, ingin memandang Dia, saudara, rindu untuk berjumpa dengan Dia, dia sedang menyucikan dirinya. Dari apa, saudara? Dari apa? Dari pikiran-pikiran picik dunia yang berkata bahwa aku ingin hidup di sini dan juga mau hidup di sana. Nggak tulus, saudara. Nggak tulus. Nggak usah ajarin Tuhan bagaimana cara mengurus hidup kita. Dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu dicari bangsa-bangsa, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi dia memiliki jalan. Yesus menempuh jalan itu dan Dia menuntun kita untuk menempuh jalan itu. Jalan untuk pulang. Jadi ada jalan untuk pulang, saudara. Ya, jalan yang sudah sendiri Yesus jalani. Nah, maka saudara, di dalam ayat yang ke-10 nih, saudara, ya,
Nah, kita sebentar ya, kita selesaikan ini dulu ini saudara ya. Jadi, saudara ya, jadi ia juga membuat terang bercahaya di dalam hati kita. Nah, terang ini saudara, itu yang dikatakan di dalam 2 Korintus 3, saudara ya, ayat yang ke-18, saudara ya. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sorry. Ya. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang tadinya semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan ini, saudara ya. Sekarang mereka, saudara ya, itu mana tadi mencerminkan kemuliaan itu. Kemuliaan Tuhan, saudara ya. Dan kemuliaan yang dimaksud ini adalah kemuliaan yang memang datangnya dari kota Allah itu. Ya. Tuhan yang memang bersemayam di terang yang tak terhampiri itu. 1 Timotius 6 ayat 16. Dia yang adalah roh itu. Kita tiba-tiba bisa mencerminkan kemuliaan itu, saudara. Ya. Ia membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi terang itu menuntun kita untuk beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah itu. Ya. Karena kemuliaan Allah itu bukan kemuliaan yang dari bumi. Nah, ini penting nih, saudara. Bukan kemuliaan yang dari bumi. Bapak Ibu pasti pernah dengar kan, yang mulia, Pak Kepala Desa, Bapak Camat yang hadir di antara kita, mulia. Yang mulia ya, Tuan Raja Batubara misalnya gitu kan. Nah, bukan kemuliaan. Ingat ya, 2 Korintus 3 ayat 18. Jelas saya bilang, dan kemuliaan yang datangnya dari Tuhan yang bersemayam dalam terang yang tak tersembunyi. Tak ganti kata-katanya ya saudara, pakai ayat juga ya saudara ya. Ya. Dan kemuliaan yang datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Ya. Kemuliaan yang datangnya dari Allah yang yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Jadi orientasinya memang harus ke sana, ada di sana. Gitu saudara. Nah, cahayanya itu ada di dalam Kristus. Cahayanya itu ada dalam Kristus. Nah, kemuliaan yang dibawa oleh Kristus ini itu adalah kemuliaan yang benar-benar apa saudara? Ketika dia menjadi anak manusia nih saudara. Ini yang penting sekali, saya ulang-ulang, saya nggak mau loncat dulu saudara ya. Jadi kemuliaan yang tadi itu ada di dalam Kristus. Makanya seri ini saya sebut karena itu topik yang utamanya. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan itu. Ya. Kristus ini adalah cahaya kemuliaan itu. Cahaya kemuliaannya Allah itu, saudara. Ya. Ya. Dan dia ini saudara ya, menjadi manusia. Untuk kemudian menempuh perjalanan, ya. Untuk menempuh perjalanan ini, walau dalam bara mengukir permata. Bara permata. Api tahan uji. Api sempurna. Gitu saudara. Ini ada kaitannya dengan baptisan api. Ya saudara. Baptisan api kemuliaan. Gitu. Baptisan Roh Kudus tenggelam di dalam Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus. Baptisan api kesempurnaan, yaitu mahkota kemuliaan. Jadi Kristus jadi anak manusia dalam daging, merasakan semua apa yang kita rasakan. Dari sana dia beranjak untuk kemudian apa? Untuk apa saudara? Untuk menerima kemuliaannya. Jadi saudara yang menarik di situ ya. Kemuliaannya itu kemuliaannya dia. Kemuliaan yang dia miliki.
ya, maka sebenarnya kemuliaan Kristus itu sudah ada sebelum dunia ada. Tapi ketika dia masuk ke dalam daging, dia kosongkan dirinya kan. Gitu. Nah, saya ulang yang Filipi 2 ayat 5 itu ya, sampai 8 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, gambar Allah, tidak menganggap itu sebagai hak yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan diri. Saudara bisa juga pakai kemuliaannya itu yang dia miliki sebelum dunia ada, itu dilepaskan masuk ke dalam manusia. Manusia memang dia tidak berdosa, tetapi ke dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa, sehingga semua dosa ditimpahkan ke dalamnya, dan tuntutan terhadap dosa ditanggungkan ke dalamnya. Ya, sampai kita mencerminkan kemuliaan itu. Nah, melalui itu saudara, dia memiliki perjalanan. Jadi di beberapa hari yang lalu saya katakan Kristus itu mulai dimuliakan pada saat apa? Pada saat kematiannya. Mulai dimuliakan perjalanan kemuliaannya itu pada saat kematiannya. Ya, dia doakan di Getsemani. Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Itu membuktikan kepada kita bahwa ini tuh apa katanya? Konteksnya ini seperti kita gitu. Seperti kita, ya. Dia adalah kita. Dia itu membawa kita dalam perjalanannya gitu sebagai anak manusia gitu. Ini penting saudara supaya kita akan bisa menjelaskan bagaimana kemuliaan itu juga hadir ya di dalam di dalam diri kita gitu, ya. Jadi dia menjalani ya via dolorosa itu, ya. Dia taat menjalani kehendak Bapaknya itu. Saudara tahu nggak dikatakan apa? Dia permuliakanlah aku seperti engkau dipermuliakan di dalam aku. Jadi Bapa dipermuliakan di dalam Kristus. Makanya dia disebut cahaya kemuliaannya Allah itu. Dengan cara dia menyelesaikan, saya ulang kata-kata itu saudara ya, dengan cara menyelesaikan pekerjaannya. Dengan cara menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ada perjalanannya yang dia lewati. Nah, makanya di ayat yang ke-10 nih saudara dikatakan bahwa Paulus katakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus itu menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kami mau senantiasa membawa kematiannya, supaya kehidupan Yesus itu menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kapan itu benar-benar menjadi nyata? Kalau dia nanti menyatakan diri. Itu saudara. Tetapi dalam proses itu, orang-orang yang menaruh pengharapannya terhadap itu sedang menyucikan diri. Itu yang kata-kata yang penting, saudara. Nah, semua perjalanannya ini, saudara, itu disebut perjalanan penderitaan. Ya, kemarin kita sudah bahas di sini ya, saudara ya. Lukas 24 ayat 25 dan 26. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, saudara, ini dalam perjalanan ke Emmaus. Hari ketika Yesus sudah bangkit. Persis 3 hari. Semua murid-murid kembali ke pekerjaannya masing-masing, ke latar belakangnya masing-masing. Dalam perjalanan ke Emmaus, ada murid di situ. Dia bercerita, ya, dia itu sudah mati. Dan harapan kami nggak begitu. Harapan kami dia akan membebaskan Israel. Ya, dia sudah bangkit dan katanya wanita-wanita itu melihatnya. Gitu. Dia berbincang-bincang seperti itu. Tiba-tiba dan dia berbincang begitu. Yesus yang berbincang. Apakah itu? Katanya ya. Apa itu? Apa yang kalian tahu itu dalam hari-hari terakhir ini?
Tetapi singkatnya di ayat 24 Yesus berkata kepada mereka begini, saudara, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yang penting di sini ayat 26, saudara, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kemuliaan miliknya. Jadi dia masuk, ya, mengosongkan diri, menjadi hamba, menjadi manusia, mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi Yesus menunjukkan kepada mereka, saudara, bahwa penderitaannya itu bukan batu sandungan. Mereka kan melihatnya hal-hal yang memupuskan harapannya, kan, gitu. Melainkan harusnya apa? Itu membuat mereka menjadi tertutup tuh pintu hatinya tadi, ya, oleh ilah zaman, saudara. Sampai saudara tahu nggak akhir cerita ini? Mereka ngobrol terus. Dan kemudian ada lagu yang cukup terkenal di sini, kan? Mampirlah deh. Bukan lagu itu. Jadi saya lupa lagu itu. Jadi dalam perjalanan itu dia ini akhirnya dibilang jangan mampir dan makan bersama kami. Kemudian sudah larut malam. Apa tuh lagunya, Becer? Sudah larut malam, jangan pergi, ya. Tinggal sertaku. Nah, tinggal sertaku. Kawan yang kudus. Tinggal sertaku, kawan yang kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus. Itu loh. Apa? Nah. Lain pertolongan ada padaku. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Itu lagunya. Lagu GPIB, Pak. Wah, itu lagu ini banget loh, saudara. Itu perjalanan Emmaus itu lagu itu. Dan ketika dia memecahkan roti itu di meja itu, baru mata mereka terbuka, tapi dibilang tiba-tiba dia menghilang dari tengah-tengah mereka. Matanya tertutup. Mereka melihatnya seperti batu sandungan, padahal itu yang membuat mereka tidak bisa melihat kemuliaan yang harusnya mereka bisa mereka lihat itu. Ya. Harusnya itu merupakan jalan yang telah, ya, ditetapkan sesungguhnya bagi Yesus untuk memperoleh, untuk masuk ke dalam kemuliaannya itu. Dan dia tidak bisa mencapai dengan cara yang lain. Mesias memang harus menderita, gitu. Nggak ada cara lain. Orang nggak tahu itu. Orang melihat orang-orang ini, gitu ya. Ini murid loh, saudara. Ini murid yang siang, ya artinya yang sudah bersama-sama dengan dia. Saudara. Ini agak keras nih, saudara. Hai kamu orang bodoh. Artinya bodoh itu karena lamban hatinya, gitu loh, saudara. Karena itulah penderitaannya bukan membantah keberadaannya sebagai Mesias, tetapi justru memberi bukti bahwa ia benar-benar Mesias. Ini yang disebut seperti domba yang dikirim ke pembantaian, disembelih. Kenapa di kitab Wahyu hanya 2 kali disebut kata Yesus, tapi sisanya pakai kata anak domba? Memberi tanda bahwa dialah yang menang, dialah yang mengambil jalan mesianik, jangan jadi menderita. Karena hanya jalan penderitaan itu yang membawa orang ke kota yang mulia itu. Oh, itu sebenarnya dalam, sudah, ya. Iblis juga ditelanjangi di situ. Dia nggak bisa menempuh jalan itu. Penderitaannya itu sama sekali bukan penghancur harapan, ya, tetapi merupakan dasar bagi pengharapan. Dia tidak bisa menjadi juru selamat jika ia tidak menderita terlebih dahulu, ya. Kristus memang mengerjakan keselamatan kita secara sukarela, tetapi untuk menunaikannya ia harus menderita dan mati. Ini yang disebut di ini, saudara, ya, Ibrani 5, ini salahnya. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ya, saudara, ketika Yesus hidup itu sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis seperti saya dan saudara, dan pada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya
ia telah didengar seperti manusia biasa. Dan sekalipun ia ada anak punya uh, posisi gitu ya, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, saudara bisa bayangkan, ini ada journey, ada petualangan. Ya, sesudah ia mencapai kesempurnaannya, barulah Yesus menjadi pokok keselamatan. Menjadi sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ini diberikan karunia sulung. Karunia sulung roh. Karunia sulung itu artinya apa? Ahli waris. Karunia sulung roh. Mereka adalah ahli waris. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kalau apa? Kalau menempuh jalan kemuliaan. Yaitu kalau menderita. Gitu. Ya, jadi perjalanan penderitaan. Yesus kasih tahu contoh, kasih tahu jejak-jejak untuk kasih tahu teladan ya. 1 Petrus 2 ya ayat 21. Dia yang ya, kamu dipanggil katanya, bukan hanya untuk itulah kamu dipanggil, untuk apa? Mengikuti teladannya ya. Dan mengikuti jejaknya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian akhir saya ingin kita menyelesaikan ini, bahwa Paulus berkata jalan derita itu ya, penderitaan ringan yang sekarang ini, kata penderitaan itu mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal itu yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Inilah lambang ya dari perjalanan kemuliaan itu, saudara ya. Sebab kami, saudara kalau melihat nanti besok kita akan masuk situ ya. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Jadi perjalanan kemuliaan itu, saudara, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal itu, pasti bicara mengenai hal-hal yang tak kelihatan. Ya. Hal-hal yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Ya. Pasti sesuatu yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu pasti membutuhkan pengharapan untuk dapat tersambung dengan suasananya, dengan situasinya. Nah, dalam 5 menit terakhir ini ya saudara ya, sebelum kita benar-benar masuk ke dalam ya bagaimana seorang percaya gitu saudara ya, melewati petualangan perjalanan kemuliaan itu. Karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3 ayat 23. Dan kota itu adalah kota yang penuh dengan kemuliaan, ya. Kristus itulah cahaya kemuliaan Allah itu, ya. Yang kemudian dikirim ya menjadi anak manusia. Sama seperti kita, dikatakan dengan ratap tangis dan keluhan. Ya, dia merasakan itu di dalam derita, itu dia taat sebagai manusia sama seperti kita untuk menerima kemuliaannya. Ya, berbedaannya saudara ya, kemuliaannya dia adalah kemuliaan yang sudah ada sebelum dunia ada, karena di dalam dialah penuh ya secara jasmani itu kepenuhan kealahan itu. Kita baca ya 1 Petrus 2 ayat 21 ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu. Katanya apa? Supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi saudara, akhir dari seri kita kemarin, saya bilang, kalau saudara berkata, aku mau iring Yesus, aku mau ikut Yesus, selalu pikirkan bahwa kamu juga harus diangkat seperti Yesus diangkat. Saya ingat ya, Yesus terangkat ke surga, masuk ke awan-awan. Saudara juga harus ikut diangkat. Jangan pikir, aku mau iring Yesus, supaya Yesus kasihan sama saya, supaya saya itu diberkati, dilindungi, dan
di dunia ini saya bisa bertahan. Saudara, kalau dalam kitab Wahyu itu yang disebut orang-orang yang di bumi. Diam di bumi. Melekat hatinya dengan yang di bumi. Saudara, jangan pernah lawan Tuhan dalam hal bagaimana dengan hidupku? Bagaimana dengan penghidupanku? Tuhan mau bilang begini, kamu yang jaga hidupmu atau aku yang jaga hidupmu? Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Saya potong dulu di situ, ayat 29 bilang, pikulah kuk yang kuberikan. Dulu, kok orang berbeban berat, letih lesu disuruh pikul kuk lagi? Tidak salah. Jadi yang dimaksud begini, saudara. Kamu itu letih lesu dan berbeban berat karena kamu pikul kukmu sendiri. Kukmu sendiri. Kuk di situ bicara mengenai kau pilih pedoman, kau pilih arah jalan sendiri, kau pilih suka-sukamu sendiri. Kau letih lesu berbeban berat. Yesus cuma bilang, pikullah kukku. Dalam bahasa Inggris lebih jelas, put my yoke on you. Pikullah kukku yang kuberikan kepadamu. Supaya kamu bisa menemukan ketenangan. Itu ketenangan gitu, saudara. Jadi kalau kemarin saya katakan bahwa kalau saudara dan saya bilang, aku mau iring Yesus. Ingat satu kata kemarinnya saya bilang, kalau Yesus diangkat, kamu juga harus ikut diangkat. Ya, jangan ikut mengiring Yesus, hanya ikut Injilnya yang ada di tengah-tengah dunia ini loh. Karena satu hari firman itu diangkat, saudara. Ya, dia tidak punya tempat permanen di sini, di bumi ini, kecuali kecuali saya dan saudara. Jadi kalau saya dan saudara diangkat, tidak ada lagi yang tersisa di dunia ini, karena ini akan menjadi lautan api, menjadi limno tivorus, ya, limne tivorus, ya. Ini menjadi lautan, menjadi genangan api ini, saudara. Ya. Nah, malam hari ini, saudara, kalau kita katakan, aku mau iring Yesus, aku mau ikut Yesus. 1 Petrus 2 ayat 21 katakan apa? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu. Kamu juga harus mengikut jejaknya. Kristus yang adalah cahaya kemuliaan itu. Jadi kalau kita katakan aku mau iring Yesus, aku mau ikut Yesus, masuklah dalam perjalanan kemuliaan yang Yesus telah lewati, telah jejaki, telah jadikan dirinya jadi teladan. Kita sampai di situ dulu ya, saudara. Kita bisa lanjut besok. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Tidak cukup setiap kata ekspresi pujian dari kami, mulut kami, hati kami. Sungguh berlimpah segala sesuatu itu. Tak ada ukurannya di tengah-tengah dunia yang terbatas. Di dalam diri kami juga tidak punya takarannya, Tuhan. Itu benar-benar melampaui akal dan pikiran. Untuk itu kami mau naikkan pengagungan, pujian syukur dan ucapan syukur kami kepada Engkau, Yahweh Elohim, Yehova, Bapa kami yang setia, yang duduk di terang yang tak terhampiri itu. Kami rindu untuk pulang ke sana. Hal itu akan membawa pembaharuan di dalam hati kami. Itu akan membersihkan hari demi hari, mengubah kami, Tuhan. Supaya kami tidak mudah untuk melekat, terjerat, terseret, Tuhan. Di bawah filsafat, kenikmatan, kemewahan, dan terlarut dalam pesta dunia ini. Kami rindu supaya Engkau membawa kami senantiasa untuk hidup di dalam jejak anak-Mu yang tunggal, Kristus Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus, Bapa, terus menuntun kami, memberi kami penghiburan,
menguatkan kami, membukakan kami rahasia-rahasia firman yang menuntun kami kepada kebenaran, yang membawa kami melihat kuasa-kuasa itu. Karena firman-Mu itu bukanlah hanya perkataan, tetapi dia itu hidup. Dia itu kuat. Dia akan sungguh-sungguh menyingkapkan kepada kami, memisahkan hal-hal yang sungguh-sungguh seperti sulit, seperti samar-samar, tetapi di dalamnya ada rahasia yang Roh Kudus dapat singkapkan di dalam hidup kami, sehingga kami menemukan perjalanan Kristus yang dapat melewatinya untuk mencapai kemuliaan, untuk menerima kemuliaannya. Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Hamba doa supaya Engkau menuntun setiap kami, hamba-hamba-Mu yang ada di dalam Zoom Fellowship malam hari ini. Kami dapat dengan lemah lembut Engkau ajar, menemukan arah pedoman untuk dapat menerima setiap hari pembaharuan di dalam hidup kami itu. Dari hari ke hari diubah dalam kemuliaan yang semakin besar. Terima kasih Bapa. Segala hormat pujian kami kembalikan kepadamu, Allah penguasa, sahabat kami. Satu hari nanti kami akan melihat kemuliaan-Mu. Haleluya. Di dalam Kristus Yesus kami datang. Saudara yang percaya dan diberkati bersama dengan saya, katakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Amin.